up with a bright smile. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Umi. Oke, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Saya Umi. Oke, yuk silakan maju ke depan. Oke, mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Mary. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, oke. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Oke, hari ini kita akan belajar cerita berhikmah. Apa? Cerita berhikmah. Nah, nanti dari cerita ini kita akan mengambil sebuah pesan yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang mau mendengarkan ceritanya? Saya Umi. Oke, nah jadi judul cerita kita pada hari ini adalah anak yang sabar akan disayang oleh Allah. Akan disayang oleh siapa? Allah. Oke, siapa di sini yang mau disayang Allah? Saya Umi. Oke, mari kita dengarkan ceritanya. Nah, jadi pada suatu cerita ada dua orang anak. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang perempuan namanya Jihan. Oke, yang laki-laki namanya Juhri. Yang perempuan namanya siapa? Jihan. Yang laki-laki namanya Juhri. Nah, jadi Jihan dan Juhri ini adalah dua orang anak yang rajin belajar, yang anak soleh dan soleha. Jadi ketika pembelajaran di sekolah, mereka ini selalu mendapatkan nilai yang baik dan mendapatkan peringkat kelas. Nah, ketika mereka mengikuti ujian, mereka mendapat nilai yang bagus. Sehingga ayah mereka berjanji untuk mengajak mereka pergi ke kebun binatang dan makan di restoran. Nah, mereka bersiap-siap dengan semangatnya. Namun, tiba-tiba sang ayah mendapatkan telepon. Ayah mengangkat telepon, ternyata setelah ayah mendapatkan telepon, ayah memberitahu bahwa ayah harus pergi ke kantor karena ada urusan mendadak yang harus diselesaikan di kantor. Nah, dengan kecewa, dengan berat hati, ayah pun pergi ke kantor. Nah, sembari menunggu ayah ke kantor, Juhri dan Jihan pun belajar. Mereka mewarnai buku cerita, membaca buku cerita, dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, sembari itu, ibu pun menasihati Jihan dan Juhri agar mereka tetap bersabar dalam menunggu ayah. Karena anak yang sabar akan disayang Allah. Dan sifat sabar itu merupakan salah satu sifat terpuji. Oke, nah begitulah ceritanya. Nah, siapa yang bisa mengulang ceritanya? Ada yang bisa? Oke, kita lihat. Tadi siapa aja tokohnya? Jihan, Juhri, ayah, ibu. Oke, ada 4 orang. Jihan, Juhri itu anak yang bagaimana? Anak yang nakal atau anak yang baik? Oke, anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Oke, nah untuk selanjutnya nanti tugasnya di rumah adalah menuliskan kembali isi cerita dan mengambil hikmah ataupun pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut. Oke? Oke, Umi. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban masyarakat, terutama dalam lingkup keluarga. Oke, dalam lingkup keluarga. Kita dalam lingkup keluarga itu berperan sebagai siapa? Anak atau orang tua? Anak. Nah, coba dulu siapa yang bisa menyebutkan apa sih kewajiban kita sebagai anak di dalam lingkup keluarga? Nah, coba. Membantu ibu. Oke, membantu ibu. Yang lain? Apalagi? Membantu ayah perlukah? Perlu. Contoh dalam membantu ibu itu kira-kira apa saja? Memasak. Oke, boleh memasak, membersihkan rumah. Mencucikan kamar Umi.
membersihkan kamar mandi, menyuci piring, dan banyak lagi, ya kan? Yang intinya adalah mematuhi aturan dan perintah orang tua. Oke, tadi itu adalah kewajiban. Nah, di samping kewajiban ada yang namanya hak. Siapa yang tahu apa hak kita sebagai anak di dalam lingkup keluarga? Ada nggak kira-kira? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan dari orang tua, ataupun dari kakak, dari abang. Apa? Pahala. Dikasih uang Itu jajan. dari Allah. Apa? Dikasih uang jajan. Oke, dikasih uang jajan merupakan salah satu hak kita. Yang lain? Dapat kasih sayang dari ibu dan ayah. Oke, mantap. Selain mendapatkan uang jajan yang berupa materi, kita juga memerlukan kasih sayang. Oke, nanti tugasnya di rumah, tuliskan dalam sebuah tabel hak anak dalam lingkup keluarga. Yang kedua, hak kewajiban anak dalam lingkup keluarga. Oke, tadi kita sudah belajar tentang yang namanya sabar. Anak yang sabar akan disayang Allah. Selain kita sabar, kita juga harus bersikap rendah hati. Apa? Rendah hati. Bagaimana sih contoh perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Salah satu contohnya itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun orang lain itu berbuat salah kepada kita, kita harus memaafkan. Oke, serta harus berlapang dada ketika orang lain berbuat salah. Nah, selain sikap rendah hati, kita juga harus jujur. Apa? Jujur. Siapa di sini yang pernah berbohong? Oke, baikkah sikap bohong itu? Tidak, Umi. Apakah sikap bohong itu harus diteruskan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak, Oke, mulai dari sekarang, marilah bersikap jujur. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk tadi kita di awal, untuk mengawali pembelajaran kita berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran juga kita harus berdoa. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, marilah kita berdoa. Kita berdoa sama-sama. Yuk, baca surah Al-Ikhlas. Bismillah.